Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu buku dari seorang muslim bernama Muhammad Khalafullah. Mungkin saudara-saudara pernah mungkin pernah melihat bukunya ataupun pernah mendengar tentang buku ini. Judul bukunya yaitu Al-Quran Bukan Kitab Sejarah, Seni, Sastra, dan Moralitas dalam Kisah-Kisah Al-Quran. Buku ini pernah direview oleh Verbum Veritatis Pak De King Gadas, dengan pernah juga digunakan oleh Pak Gracia Pelo di channel Inyo Manis ketika mereka membahas tentang Islam. Dan ini buku yang sangat baik untuk kalian pelajari tentang sejarah Islam, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran khususnya, bukan sejarah Islam secara umum, tapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah disertasi yang ditulis oleh Muhammad Khalafullah dan dijadikan sebagai buku. Saya tidak tahu apakah masih dijual secara luas, tapi buku ini saya beli secara online karena di toko buku saya sudah tidak menemukan buku ini lagi, atau mungkin toko buku di sini memang tidak menyediakan buku ini, saya tidak tahu. Intinya buku ini saya beli secara online. Jadi jika saudara-saudara ingin memiliki buku ini, saudara-saudara boleh cek di toko-toko online. Jadi kali ini saya ingin membahas salah satu bab dalam buku ini, yaitu babnya yang pertama tentang dimensi sejarah kisah-kisah Al-Quran. Tapi saya tidak akan membahas secara menyeluruh. Saya akan mengutip beberapa hal saja untuk dikomentari. Karena kalau misalnya membahas satu bab ini saja, bahas bab ini saja itu akan sangat banyak. Jadi saya untuk mempersingkat waktu, saya hanya membahas beberapa bagian saja untuk sekedar berbagi dengan saudara-saudara. Nah, pada bab yang pertama ini, menurut Khalafullah bahwa pembahasan dimensi sejarah kisah-kisah Al-Quran dalam buku ini bukan dimaksudkan untuk mempelajari makna historis, melainkan nilai historisnya. Artinya bahwa pembahasan ini bukan difokuskan pada bagaimana keterkaitan kisah Al-Quran dengan sejarah, melainkan apa nilai dalam kisah Al-Quran yang penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi pembuktian iman Islam dan kenabian Muhammad. Itu berarti bahwa makna historis memang akan dimunculkan, tetapi yang menjadi titik fokus bukanlah makna historisnya, tetapi yang menjadi titik fokus adalah nilai historisnya. Namun kita akan lihat bahwa baik itu makna historis maupun nilai historis itu keduanya memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi tetap beliau akan memberikan makna historis pada kisah-kisah dalam Al-Quran, tetapi itu bukan menjadi fokus utama dalam pembahasan beliau. Dan sebenarnya ini juga menjadi senjata bunuh diri bagi Islam sendiri. Nah, selain daripada itu, pernyataan beliau yang tadi itu tentang pembahasan dimensi sejarah kisah-kisah Al-Quran dalam buku ini yang dititik beratkan pada nilai historis bukan makna historis itu mengasumsikan dua hal. Yang pertama, menurut Tuan Khalafullah bahwa tidak terlalu penting bagi Islam untuk mengetahui kebenaran historis dalam Al-Quran. Yang terpenting adalah mereka mempelajari nilai-nilai historisnya. Itu asumsi yang pertama. Nah, yang kedua, Islam harus menerima konsekuensi bahwa Al-Quran banyak bercerita tentang dongeng-dongeng, sebab kisah di dalamnya itu banyak yang tidak bisa ditelusuri kebenaran historisnya atau tidak ada kaitannya dengan sejarah. Itu dua hal yang diasumsikan dari pernyataan beliau yang pertama, ketika beliau lebih menekankan terhadap nilai-nilai historis dibandingkan menggabungkan makna dan nilai historis. Dan nanti dua asumsi ini akan kita lihat dalam kajian beliau dan juga kesimpulan-kesimpulan yang beliau buat ketika beliau membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan pertanyaan, apakah peristiwa dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari peristiwa sejarah tertentu, ataukah ia merupakan hasil imajinasi atau peristiwa fiktif belaka?
Ini sebenarnya pertanyaan yang paling mematikan bagi saudara-saudara yang muslim. Tapi saya salut sama keberanian beliau, keberanian Tuan Kalafula ketika mengajukan pertanyaan ini dalam disertasinya. Saya sangat salut pada keberanian beliau. Karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang muslim itu sangat menghindari pertanyaan ini. Sangat-sangat menghindari pertanyaan ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan historis kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena kita tahu bahwa ketika kita meminta pertanggungjawaban untuk hal-hal yang bersifat historis dalam Al-Quran, apalagi kalau itu menyangkut atau menyinggung dengan iman Kristen yang saudara-saudara kita sebut sebagai Nasrani, apalagi itu menyinggung iman-iman Nasrani, iman-iman Kristen, maka kita tahu bahwa muslim tidak bisa, saudara-saudara kita yang muslim itu tidak bisa mempertanggungjawabkannya secara historis. Jadi saya sangat salut kepada Tuan Kalafula ketika beliau mempertanyakan hal ini dalam disertasinya. Tuan Kalafula kemudian membawa opini pembaca bahwa keraguan terhadap historikal Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Muhammad. Keraguan ini sekaligus untuk membuktikan tentang kenabian Muhammad. Jadi katanya bahwa pada zaman itu orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki 3 kriteria tertentu untuk membuktikan kebenaran dari kenabian seseorang. Jadi katanya sih ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama itu yaitu semua wahyu yang diturunkan kepada mereka itu turun dari langit. Itu kriteria yang pertama menurut orang Yahudi dalam tulisan Tuan Kalafula ini. Nah, jika wahyu yang dimaksudkan adalah sebuah buku seperti keyakinan Islam terhadap agama, terhadap Al-Quran, maka kita tahu bahwa orang Yahudi tidak pernah meyakini hal itu. Tidak pernah meyakini bahwa ada wahyu yang turun dari langit dalam bentuk buku. Jika itu yang dimaksudkan oleh Tuan Kalafula. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seorang nabi harus mengetahui hal-hal yang gaib. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kriteria yang ketiga, bukti pengetahuan gaib adalah dengan mengetahui berita para nabi terdahulu. Itu bukti yang ketiga. Jadi menurut Tuan Kalafula bahwa dulu ketika orang-orang Yahudi meragukan kenabian Muhammad, maka ada 3 kriteria yang mereka gunakan untuk mempertanyakan kenabian Muhammad, untuk menguji kenabian Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Tuan Kalafula mendapatkan hal ini, mendapatkan pandangan seperti ini? Jawabannya tentu bukan dari orang-orang Yahudi. Bukan dari orang-orang Yahudi. Tapi beliau mendapatkan pandangan seperti ini disebabkan dari salah satu asbab al-nusul karya Al-Nisaburi yang dikutip oleh beliau dalam disertasinya, yang asbab al-nusul itu menceritakan tentang 3 pertanyaan orang Yahudi kepada Muhammad untuk menguji klaim dirinya sebagai nabi. Jadi beliau menyimpulkan bahwa karena ada 3 pertanyaan itu, maka itulah 3 kriteria untuk membuktikan kenabian Muhammad. Nah, kita tahu bahwa 3 kriteria itu tidak pernah kita dengar apakah betul 3 kriteria ini ada dalam pandangan orang Yahudi untuk menentukan kebenaran kenabian seseorang. Karena kita tidak pernah dengar hal ini, apalagi dari dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya mungkin kalau saudara-saudara Kristen tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, karena Tuan Kalafula ini sudah masuk pada kesimpulan tersebut tentang 3 pertanyaan untuk orang Yahudi, untuk menguji pengetahuan Muhammad yang menurut beliau bahwa itu adalah kriteria orang Yahudi pada zaman itu dalam menentukan kebenaran kenabian seseorang, maka beliau menganggap bahwa Al-Quran memanfaatkan kriteria-kriteria itu, kriteria-kriteria Yahudi itu yang tadi untuk menguji kebenaran dari kenabian Muhammad. Itu sebabnya menurut beliau bahwa banyak sekali ayat Al-Quran yang mengakhiri ceritanya dengan ungkapan seperti ini. Berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Itu kita bisa baca dalam Quran surah 3 ayat 44, surah 2 ayat 102, surah 28 ayat
44 sampai 46, surah 11 ayat 49. Surah-surah ini diucapkan katanya karena menurut 3 kriteria yang tadi bahwa seseorang dianggap nabi jika mengetahui hal-hal yang gaib, dan itulah klaim-klaim ayat Quran untuk mengukuhkan 3 kriteria itu. Jadi menurut Mr. Kalafula bahwa Tuan Kalafula bahwa karena 3 kriteria di mana seorang nabi harus mengetahui hal gaib, maka Muhammad tahu tentang hal gaib. Itu sebabnya dikukuhkan, itu sebabnya dibuktikan dalam Quran dengan pernyataan yang tadi. Berita-berita dari Quran itu diwahyukan kepada Muhammad, padahal Muhammad itu tidak pernah ada dengan mereka. Dan kesimpulan dari Tuan Kalafula adalah bahwa kebenaran dan keabsahan historitas kisah dan kemampuan pembuktian terhadap kebenaran kerasulan Muhammad dapat dinilai dari kesesuaian cerita para nabi terdahulu dalam pandangan Yahudi dengan berita yang dibawa Muhammad, dan seperti kesaksian Al-Quran bahwa itu adalah berita gaib yang tidak diketahui Muhammad. Kalau kalian memperhatikan apa yang tadi saya jelaskan, bahwa Tuan Kalafula mengatakan ada 3 kriteria. 3 kriteria yang menurutnya ada 3 kriteria dari orang Yahudi untuk membuktikan kebenaran tentang kenabian seseorang. Lalu tiba-tiba Al-Quran mengkukuhkan kriteria itu dengan menurunkan ayat yang membuktikan bahwa ternyata ayat-ayat Quran itu sesuai dengan kriteria yang tadi. Lalu Tuan Kalafula menyimpulkan bahwa Muhammad adalah benar-benar nabi, adalah benar-benar seorang nabi yang benar menurut pandangan Islam. Maka kalian sudah perhatikan bahwa ada 2 hal yang tadi yang sudah saya kemukakan di awal, bahwa makna historis dan nilainya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita sudah lihat kan, ada kesejajaran historis antara apa yang diketahui Muhammad dengan apa yang diketahui orang-orang Yahudi. Itu makna historis menurut Tuan Kalafula. Dan nilainya adalah itu membuktikan kenabian Muhammad bagi iman Islam. Itu nilainya. Jadi makna dengan nilai historis itu tidak bisa dipisahkan. Kedua itu adalah kesatuan yang sangat erat. Yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kita lihat bahwa sekarang baik makna maupun nilai historis itu memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan jika kita melihat kajian yang tadi seperti yang sudah saya bilang. Kajian Tuan Kalafula yang tadi seperti yang sudah saya katakan. Dan inilah titik kehancuran Al-Quran ya dalam buku ini, karena pada akhirnya nanti Tuan Kalafula hanya mengutip kisah Al-Quran yang tidak memiliki makna historis sama sekali dan mempersalahkan Muslim yang memahami kisah-kisah tersebut dengan menggunakan pendekatan historis. Jadi pada akhirnya disertasi dari Tuan Kalafula ini ibaratkan sebuah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan Islam sendiri. Dengan kata lain bahwa Tuan Kalafula ini sebenarnya sedang merancang senjata bukan untuk menolong Islam, tetapi untuk membunuh Islam itu sendiri, membunuh ajaran Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut. Menurut Kalafula, Tuan Kalafula, bahwa karena jawaban Al-Quran yang tadi untuk mengkukuhkan kebenarannya dengan menggunakan 3 kriteria Yahudi yang tadi dia utarakan di dalam disertasi itu, maka ini membawa implikasi munculnya 2 pandangan pada zaman itu sampai sekarang meragukan berita dari Al-Quran dan Muhammad, yaitu orang musyrik dan orang kafir Mekah menuduh Muhammad memperoleh berita-berita itu dari seseorang yang hanya sebatas cerita fiktif. Jadi karena menurut Kalafula bahwa Al-Quran sudah mengkukuhkan dirinya sebagai kebenaran lewat 3 kriteria yang tadi dan mengkukuhkan Muhammad sebagai nabi dengan kriteria yang tadi yang katanya itu dari Yahudi, kriteria dari Yahudi untuk menentukan kebenaran kenabian seseorang, maka dia mengatakan bahwa muncul 2 pandangan karena hal ini, maka muncul 2 pandangan untuk menolak Al-Quran dan kenabian Muhammad, yaitu bahwa mereka mengatakan orang-orang kafir atau orang-orang di Mekah mengatakan bahwa Muhammad itu hanya menerima berita-berita dari seseorang dan cerita di dalam Quran itu hanya sebatas cerita fiktif. Dan Tuan Kalafula membawa kita pada zaman sekarang dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, misionaris, dan orientalis yang menurutnya menjadikan sejarah sebagai alat untuk mencari kelemahan-kelemahan
dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, disinilah letak kehancuran Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Tuan Kalafula mengutip 5 hal, tapi saya akan bikin menjadi 4 saja. 5 hal yang menjadi permasalahan Islam dan yang sejarahnya itu sangat diragukan sama sekali atau memiliki cacat historitas. Yaitu yang pertama, beliau mengutip kisah Isa berbicara dalam buayan. Isa Al-Masih berbicara dalam buayan. Quran surat 3 ayat 46 yang kita tahu bahwa itu tidak ada dalam Injil kanonik. Kecuali itu ada di dalam Injil Apokrifa yang ditolak oleh gereja karena beritanya memang diragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Musa, Firaun dan Haman dalam Quran surah 28 ayat 6-8. Yang mana kita tahu bahwa Haman baru hidup setelah peristiwa Musa dan Firaun di Mesir. Jadi Quran menyatakan Haman seolah-olah hidup sezaman dengan Musa dan Firaun. Sedangkan Alkitab menuliskan Haman baru ada jauh setelah peristiwa keluaran dari Mesir. Karena kita tahu bahwa kisah tentang Haman itu baru kita temui dalam kitab Ester. Jauh sekali setelah peristiwa keluaran dari Mesir. Itu yang kedua. Nah, hal yang ketiga yaitu tentang Ratu Bilqis dan Sulaiman yang kisahnya itu juga dikritisi oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, misionaris dan orientalis yang tadi seperti yang tadi beliau katakan. Bahwa di dalam Quran surah 27 ayat 16 dan seterusnya itu Sulaiman itu diberi segala sesuatu, bahkan jin pun itu tunduk kepadanya. Tetapi ketika kita membaca dalam Quran surah yang sama yaitu ayat surah 27 ayat 22 menyatakan bahwa Sulaiman belum mengetahui sesuatu tentang negeri Saba. Padahal semua jin dan setan serta manusia itu tunduk kepadanya dalam Quran surah 27 ayat 17. Jadi bagaimana mungkin seorang Sulaiman yang diberi karunia sehingga jin, setan, manusia bahkan burung pun bisa tunduk padanya, tapi dia tidak tahu menahu tentang negeri Saba. Tentang negeri Saba, tentang negeri yang ada di sekitar kerajaannya. Dan anehnya lagi bahwa yang memberitahu dia itu adalah seekor burung yang tunduk pada dia. Jadi dia seorang raja yang berkuasa, yang manusia tunduk kepadanya, tapi dia tidak tahu negeri-negeri yang ada di sekitar kerajaannya. Itu adalah kritikan yang ketiga bagi catatan dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, yang keempat, Ibu Isa. Dan ini berkaitan erat dengan yang poin yang kelima. Jadi saya gabungkan menjadi 4 poin saja sampai poin keempat. Ibu Isa itu disebut sebagai saudara perempuan Harun dalam Quran surah 19 ayat 28. Dan ini sama dengan poin yang kelima. Sama dengan poin yang kelima yang memiliki cacat sejarah yaitu bagaimana bisa Miriam ibu Isa sezaman dengan Harun saudara Musa. Sedangkan rentang waktunya yaitu 1570 tahun. Kalian boleh lihat di nanti kutipan yang saya tunjukkan ini. Bagaimana bisa? Jadi 4 poin inilah yang dikutip oleh Tuan Kalafula. Nah, 4 hal ini dikutip oleh Tuan Kalafula itu tanpa memberikan makna historisnya, malah mempertanyakan orang-orang di luar Islam yang mengkritik kisah-kisah ini. Jadi itulah sifat Muslim, seperti yang kita tahu bahwa mereka yang menuduh kita, tetapi mereka yang suruh kita membuktikan. Mereka yang memberikan pernyataan, tapi kita yang harus membuktikan. Karena kita tahu bahwa Muslim selalu menuduh begini, Alkitab itu sudah dipalsukan, Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan, tetapi ketika kita meminta bukti, mereka malah bingung dan mereka menyuruh kita untuk membuktikan lah. Mereka yang keluarkan pernyataan, mereka yang mengeluarkan pernyataan, mereka yang suruh kita membuktikan pernyataan mereka. Itu kan aneh. Mereka yang membuat soal, kita yang harus bertanggung jawab. Aneh. Itulah yang terlihat dalam buku ini, dalam disertasi Tuan Kalafula ini. Dan ternyata beliau pun sama seperti Muslim pada umumnya. Namun, untuk 4 poin yang tadi, apa tanggapan Tuan Kalafula dengan gugatan-gugatan itu? Kritikan-kritikan itu? Apa tanggapan beliau? Beliau menyatakan bahwa Islam sudah salah memahami dan menafsirkan kisah-kisah Al-Quran. Menurutnya Muslim sudah salah menggunakan metodologi pendekatan sejarah untuk memahami Al-Quran. Kita lihat sendiri. Jadi beliau mempersalahkan Muslim.
Jadi kalau Muslim menggunakan kritik historis, maka menurut Kalafullah itu adalah hal yang percuma. Karena Al-Quran banyak dongengnya yang tidak bisa dibuktikan dan memiliki cacat sejarah. Itu menurut Kalafullah dari poin-poin yang tadi sudah saya kemukakan, dari kutipan yang saya tunjukkan. Jadi Muslim itu hanya diperbolehkan untuk mengimani, tidak boleh bertanya. Hanya mengimani Al-Quran, tidak boleh banyak tanya. Cukup seperti kita membaca dongeng Kancil, mencuri ketimun, lalu pelajari saja pesan atau nilai moralnya saja, tidak usah mencari tahu kebenaran kisahnya lewat kritik sejarah. Imani saja sekalipun Al-Quran isinya tidak sesuai dengan fakta historis. Itu yang ingin coba beliau sampaikan. Jadi percuma kalian menggunakan kritik sejarah, dan itu adalah salah satu kesalahan menurut beliau. Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak sesuai fakta sejarah, ya sudah terima saja. Tapi bagaimana itu bisa diyakini sebagai kitab suci dari Tuhan kalau memiliki banyak cacat sejarah? Apakah Tuhan lupa sejarah jadi menurunkan karangan-karangan tidak faktual untuk mengajari pesan moral, apalagi berhubungan dengan sejarah yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri? Contohnya seperti pada kisah Miriam ibu Isa yang adalah saudari Harun, saudara Musa. Dan kita tahu bahwa itu cacat sejarah karena Isa sendiri hidupnya 1500-an tahun jauh dari masa hidup Harun dan Musa. Itu merupakan cacat sejarah. Jadi saya rasa bahwa sebenarnya Al-Quran tidak memiliki nilai historisnya. Karena makna sejarah yang terkandung di dalamnya pun hanya cerita-cerita fiktif seperti 4 atau 5 poin yang tadi sudah saya kemukakan, sudah saya sebutkan, yang dikutip langsung dari disertasinya Tuan Kalafullah. Sekaligus itu menunjukkan cacat sejarah dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita mau mempelajari nilai historisnya jika makna historisnya saja memiliki kecacatan? Apalagi nilai historis itu ditujukan untuk mengukuhkan iman Islam dan membuktikan kenabian Muhammad. Itu malah akan membuktikan bahwa Al-Quran hanyalah karangan Muhammad yang berisi dongeng-dongeng. Itu saja yang ingin saya berbagi dengan saudara-saudara. Nanti saudara-saudara boleh beri komentar saudara-saudara tentang kutipan-kutipan yang tadi sudah saya tunjukkan. Dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.